Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein Mukhtar, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ta'thirul madhabil Ismaili, pengaruh madhab Ismailiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan teks yang sudah disediakan. Teksnya bagaimana? Ya, teman-teman bisa lihat ya di samping ini ada teks ini. Namun sebelum itu sepertinya akan lebih enak lagi kalau kita ketahui beberapa kosakata kunci yang kiranya nanti akan membantu kita dalam menerjemah teks tersebut. Nah, yang pertama ada mukhtalifah, yang artinya berbeda. Terus ada fikroh, artinya pemikiran atau gagasan atau bisa ide. Terus ada muhawalah, artinya upaya, percobaan. Terus ada syuk, artinya kemunculan, kebulan, penerimaan, ta'atufan, simpati. Terus ada taskil, membentuk. Terus ada kian, artinya entitas. Terus ada siasi, politik. Terus ada taksis, mendirikan. Terus ada daulah, dinasti. Fatimiyah, ya, Fatimiyah. Terus ada muaridun, artinya yang menentang. Terus ada nufuz, artinya pengaruh. Terus ada iktina, artinya keyakinan. Terus ada ibarah, yang pakai selanjutnya an, itu diartikan sebagai adalah. Terus ada silalah, yang artinya keturunan. Al-mantiki, artinya yang logis. Terus ada al-janib, yang artinya aspek atau sisi. Terus ada ar-ruhi, artinya roh atau spiritual. Terus ada yurokisu, artinya berfokus. Terus ada ad-dafina, artinya tersembunyi. Terus ada damaja, artinya menggabungkan. Terus ada Azardashtiyah, artinya Zoroaster. Terus ada Iflatuniyatul Muhadditsah, artinya Neoplatonisme. Terus ada Hakikoh, yang artinya sebenarnya. Terus ada Nuskhah, artinya salinan. Terus ada Musyabihah, artinya yang serupa. Terus ada Khalid, yang artinya abadi. Terus ada Qudimah, yang artinya kuno. Terus ada Tanaku, yang artinya memeluk. Terus ada Al-Kawakib, artinya planet-planet. Terus ada Turab, artinya debu. Terus ada Tafsil, artinya memisahkan. Terus ada Murtakizah, artinya berporos. Terus ada terakhir Jisr, artinya jembatan. Oke, setelah kita selesai dengan mufradat atau kosakata kunci, sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari video ini, yaitu menerjemahkan dan sekaligus mengungkap makna kira-kira isinya apa sih dari teks literatur Arab yang tadi itu. Mari kita mulai. Ta'thirul madhabil Ismaili, pengaruh madhab Ismailiyah. Laqad muhawalat al-Farabi, usaha al-Farabi litafsir nusu'i fil falsafati Yunaniyah, untuk menjelaskan kemunculan filsafat Yunani, walati kanat mukhtalifatun, yang agak berbeda, nawan an fikrotil kholqi, dalam segi ide penciptaan, qabulan wa ta'atufan, yang diterima dan disimpati, min qablil sufiyah wal ismailiyin, oleh para sufi dan kaum Ismailiyah, alladzi tamakkanu min tashkil, di mana yang mampu membentuk bianisiyasilhum, entitas politik atau wujud politik, kesatuan politik bagi mereka, fi Tunis, di Tunisia, waqamu bitasis, dan mereka berdiri dengan mendirikan
ad-daulatil Fatimiyah, Daulah Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah pada tahun 909. Waladika namuaridon, yang dimana ada tentangan atau yang dimana dinasti itu bertentangan gitu, lil khilafati sunniyah fil Baghdad, dengan kekhalifahan Sunni di Baghdad. Imtadda nafuzul Ismailiyin, pengaruh Ismailiyin itu meluas ila Qahirah, sampai ke Kairo. Waqamu bibina'i Jamil Azhar, dan mereka berdiri dengan membangun Masjid Al-Azhar. Nah, jadi dari paragraf pertama ini diinformasikan bahwa dari usahanya Al-Farabi dalam membawa filsafat Yunani ke dunia Islam, itu dengan ya meskipun ada perbedaan itu di dalam ide penciptaan antara dalam tradisi filsafat Yunani sama ajaran Islam, tapi usahanya Al-Farabi yang berusaha ibaratnya menjelaskan ini maksudnya nggak bertentangan kok gitu. Nah, itu diterima oleh para kaum Sufi dan kaum Ismailiyin ini, kaum Ismailiyah. Nah, terus dimana kaum Ismailiyah itu adalah kaum yang mampu membentuk entitas politik, kesatuan politik di Tunisia dengan membangun dinasti Fatimiyah, di mana dinasti itu dinasti yang notabene-nya adalah Syiah, makanya bertentangan atau ada pertentangan dengan dinasti Sunni yang ada di Baghdad. Nah, dan di tahun 973 itu pengaruh dari kaum Ismailiyah atau mazhab Ismailiyah ini merambah sampai ke Kairo, dan di sana tanda bukti nyatanya adalah mereka mendirikan Masjid Al-Azhar. Oke, lanjut. Bada al-fikrul Ismaili, pemikiran Ismailiyah itu mulai bil iktina, dengan keyakinan bi annal imam Syi'i wa bitoriqah ma, bahwa imam Syiah dalam beberapa hal itu ibaratun an dzullillahi fil ard, adalah bayangan Tuhan di bumi. Wakanat hunaka qanaah, dan ada keyakinan juga bi anna Rasul Muhammad bin Abdullah, bahwa Rasul Muhammad bin Abdullah ahida bil ilmil hakiki, mempercayakan pengetahuan yang hakiki, yang sejati, ila Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, wasulalatihi min ba'dihi, dan keturunannya setelah beliau. Wa tamma tasmiyatu hadzal ilmu mutawatir, dan pengetahuan yang mutawatir itu atau yang diturunkan daripada seorang ke seseorang itu disebut An-Nurul Muhammadi, disebut An-Nur Al-Muhammad. Nah, karena fikrul Ismailiyah dan pemikiran Ismailiyah, ya takidu, meyakini innal falsafata, bahwa sesungguhnya filsafat turokkizu fakot, hanya berfokus alal janibil aqli wal mantiki, pada aspek rasional dan logis, dan yang logis fitini, di dalam agama, wala tungairuh timaman, tidak memperhatikan al-janibir ruhi, aspek atau sisi spiritualitasnya. Walihada, oleh karena itu, nasya'at tayyarun, lahirlah aliran, suatu aliran yurokkizu ngala fahmil ma'anil dafinata il Quran, yang berfokus pada pemahaman makna yang tersembunyi dari Al-Quran. Wasmi hadzal ilmu, dan ilmu ini
dinamakan ilmu batin, ilmu batin. Wa badalan min istimalil ilmi wa qiyasati, alih-alih menggunakan sains dan analogi, li fahmil alamil khariji, untuk memahami dunia luar atau dunia eksternal, dunia yang realitas di sekitar kita itu. Istimalal Ismailiyuna, kaum Ismailiyah itu menggunakan tilkal wasail, cara-cara itu, li fahmi tafkiri dakhili, untuk memahami dunia internal atau dunia dalam, yang maksudnya adalah al-batini lil insan, batinnya manusia. Dari paragraf yang kedua itu dikabarkan atau disampaikan bahwa kalau pemikiran filosofis atau madhab Ismailiyah itu berangkat dari keyakinannya atau asumsi bahwa imam-imam Syiah dalam beberapa hal adalah bayangan Allah, atau mungkin bisa dikatakan seperti Rasul gitu, yang menjadi wakil Allah di bumi, menjadi patokan. Nah, selain itu juga madhab Ismailiyah juga meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ada ilmu, di mana ilmu itu adalah ilmu yang sejati, dan ilmu itu diturunkan secara turun-temurun ke Ali bin Abi Thalib, terus ke anak cucunya gitu. Dan mazhab Ismailiyah juga ya berpikiran bahwa filsafat itu ya hanya sekadar berkutat pada aspek rasional dan logis di dalam mempelajari agama tanpa memperhatikan aspek spiritualnya gitu. Nah, mazhab Ismailiyah ini punya inovasi, yaitu dengan berusaha menggali aspek spiritual dengan filsafat itu. Dan makanya lahir aliran-aliran yang berfokus dalam memahami pemaknaan Al-Quran dari makna-makna yang tersembunyinya gitu. Nah, dan ilmu itu disebut ilmu batin. Nah, ilmu batin, nah, alih-alih menggunakan analis sains atau analogi yang bergerak keluar gitu, Ismailiyah menggunakan cara-cara itu untuk mengkaji dalam dunia batinnya manusia yang tidak terjamah oleh filsafat itu tadi. Qoma Ismailiyuna, Ismailiyah itu berdiri bidamji ba'dil afkaris Zardashtiyah, dengan menggabungkan beberapa pemikiran kaum Zoroaster ma'al iflatuniyatil muhaditsah, dengan neoplatonisme. Nah, litaudihi fikratihim al-falsafiyah, untuk memperjelas pemikiran filosofis mereka. Nah, terus alati kanat ibaratun ngan fikratul qadimatun nawan wa mufadu, yang terkandung dalam pemikiran yang kuno adalah bahwa anal haya, bahwa kehidupan atau hakikah atau kesejatian, kebenaran, atau a'malul yaumiyah laha wajhani, atau perbuatan sehari-hari, perilaku kita sehari-hari itu memiliki dua wajah. Wajhun narahu fil hayati dunya, wajah yang kita lihat di dalam kehidupan duniawi, wa wajhul khafi, dan wajah yang tersembunyi, yaqa'u fi samawatil ala, yang ada di dalam langit tertinggi, wa 'alaiha, dan di atas. Wa hasaba hadzal mafhumi, maka dari itu menurut konsep ini, fa inna aisolah au du'a au zakah, bahwa sesungguhnya setiap sholat atau setiap doa, permohonan, zakat, yaqumu bihil insan fi hadhil hayat, yang dilakukan seorang di dalam kehidupan ini, hiya fil haqiqati nuskhoh, yang dilakukan seseorang dalam kehidupan ini adalah hakikatnya adalah salinan
sebenarnya adalah berupa salinan musyabihah yang serupa dengan linafs kalitil kal fa'aliyatu fi sama il ala ma'a firokin muhim, sama dengan perbuatan atau kegiatan itu sendiri yang ada di langit tertinggi dengan perbedaan penting, wahwa yaitu ananus khotus sama ilala, bahwa salinan langit tertinggi itu hiya kholidah, itu abadi, wazatub bi'atin hakikiyah, dan memiliki dimensi hakiki, wa innas sama ala nafsiha, dan bahwa langit tertinggi itu sendiri hiya aktsarul hakikiyah minal hayati dunya, lebih hakiki daripada kehidupan dunia. Nah, jadi di paragraf ketiga ini disampaikan bahwa pemikiran mazhab Ismailiyah itu adalah merupakan kombinasi dari pemikiran Zoroaster dan Neoplatonisme, di mana di pandangan yang merupakan pandangan kuno itu ada pandangan bahwa sebenarnya apa-apa itu memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah apa yang terlihat di bumi ini, di kehidupan dunia ini, dan wajah yang kedua adalah apa yang ada di langit sana. Nah, dan diketahuilah bahwa yang kata mazhab Ismaili ini bahwa yang terlihat di dunia atau wajah yang terlihat di dunia ini, yang tampak di dunia ini merupakan salinan dari yang ada di langit tertinggi itu. Jadi yang di langit tertinggi itu tuh lebih hakiki daripada yang ada di dunia. Yang di dunia itu hanya gambaran saja atau seolah-olah saja. Minal jadiri bidzikri, perlu diingat, anna fikratu ba'dil hayati dunya, bahwa gagasan tentang kehidupan dunia, wasama ilala, dan langit tertinggi, kanat fikrata ironiyah qadimah, adalah gagasan Iran kuno, Tarokahal Furs, yang ditinggalkan oleh orang Persia, bangsa Persia, ngindama iktanaku Islam, ketika mereka memeluk Islam. Walakin al-Ismailiyin, tetapi oleh mereka kaum Ismailiyah, a'aduha lil haya, menghidupkannya kembali, wadamu juha ma'afikrotan musu'il Yunaniyah, dan menggabungkannya dengan pemikiran dari Yunani itu atau yang berasal dari Yunani. Watahlilil Farabi, dan tentunya berdasarkan analisisnya Farabi, al-qailati, yang mengatakan innal insan, bahwa sesungguhnya manusia birroh minasyaihi wa ala hadhil ard, bahwa manusia ya terlepas dari asalnya yang dari dunia ini, ibadaat minan masdar, yang dimulai dari sumber, ila sama ilala, hingga langit tertinggi, ilal kawakib, sampai ke planet-planet, asyams, matahari, wal qamar, dan bulan, fa innal insana lahu qudrah, dan bahwa manusia itu memiliki kemampuan biayusilat ribah, yaitu untuk menghilangkan debu. Debu ini maksudnya hiasan ya. Hadhil tarakuman, akumulasi ini, minusyu, dari kemunculan, likai yarjinga ilal khaliqil awwali, untuk kembali kepada sang pencipta yang awal. Jadi di paragraf ini itu disampaikan bahwa gagasan yang tadi itu, di mana ada kehidupan dunia dan langit tertinggi, itu merupakan gagasan Iran kuno yang ditinggalkan oleh bangsa Persia ketika mereka itu sudah
masuk Islam. Nah, tapi oleh kaum Ismailiyah gagasan-gagasan tersebut itu dihidupkan kembali. Nah, dihidupkan kembali terus digabung juga, dimodifikasi, dikombinasi sama filsafat atau pemikiran dari Yunani yang mengatakan bahwa manusia itu, ya ini berdasarkan analisisnya Al-Farabi, terlepas dari dia yang lahir di bumi, itu berasal dari, merupakan perpanjangan dari serangkaian tahapan kelahiran. Jadi maksudnya tahapan dari serangkaian emanasi dari atas terus melebar ke bawah terus. Nah, manusia itu ya merupakan serangkaian itu dari Tuhan yang sumber dari segala sumber, asal dari segala asal, segalanya, terus melebar sampai ke kecil-kecil manusia dan alam semesta lainnya. Nah, terus itu kan tadi ya, dari sumber hingga ke langit tertinggi, terus ke planet-planet, maksudnya seperti itu tadi. Nah, terus juga manusia itu punya kemampuan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Ini bahasakannya debu gitu. Dari, ya mungkin kalau bahasanya kita ya nafsu buruk gitu, nafsu lawama, amarah, dari hasrat-hasrat yang sifatnya kontraproduktif, dibersihkan, disucikan, jiwa ini menjadi suci. Untuk apa? Untuk kembali kepada Sang Pencipta awal, untuk kembali kepada Allah, itu maunya. Jadi ya untuk bersih-bersih, terus setelah bersih emangnya untuk apa? Ya, untuk kembali kepada Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berasal dari Allah, kemudian untuk kembali kepada Allah. Jadi itu, seperti itu maksudnya. Nah, lanjut ke paragraf selanjutnya. Kanatis samawati hasra, ada 10 langit alati tahsil al-insan anillah, yang memisahkan manusia dari Allah, hasabal mabhumil ismailiyyi, menurut konsepnya kaum Ismailiyah, murtakizah alar rasulil Muhammad, berporos pada Nabi Muhammad, wa a'immatas syi'atis sab'i, dan 7 imam Syiah. Nah, 7 imam Syiah ini hasabal Ismailiyah, menurut kepandangan kaum Ismailiyah itu ya ada Ali, terus Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain, terus ada Muhammad Bakir bin Ali, terus ada Ja'far Shadiq bin Muhammad, terus ada Ismail bin Ja'far Shadiq. Fi sama'il ula, maka di langit pertama itu ada kana Rasulul Muhammad, ada Rasul Muhammad. Habis sama Ithaniyah, dan di langit yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Terus Bapak adalah imatis sab, dan setelah langit seterusnya yang diisi oleh imam-imam itu, wa akhiran ya, dan terakhir wa bil sama il aqrabi ilal ard, ya, di langit yang paling dekat dengan bumi, kanat Fatimah bintu Rasul Muhammad, ada Fatimah putri Rasulullah. Itu. Jadi di sini ya, dengan tadi yang dikatakan bahwa apa ada dari sumber terus ke langit-langit, di sini disampaikan langit-langitnya itu ada 10. Kenapa 10? Berdasarkan hitungan menurut mereka ya. Ada langit pertama itu ada Nabi Muhammad, terus langit kedua ada Ali bin Abi Thalib, terus habis itu ada 7 imam Syiah. Jadi kan yang lain itu ya. Nah, terus di langit yang paling terakhir, di yang langit yang paling dekat sama bumi itu ada Fatimah Az-Zahra, Fatimah putri Rasulullah. Nah, terus wakana hadal bitobni mukhalifan, dan ini tentu saja berbeda ya, atau makan berkontradiksi, bertentangan fikratil Aristu, dengan pemikirannya Aristoteles.
wa tahlilil Farabi litilkal fikrah, dan analisis Al-Farabi tentang ide itu. Haitsu kanat falsafatul Yunaniyah, karena filsafat Yunani itu tu'minu inna hunaka awal, percaya bahwa ada yang pertama, wa min hadzal awal, dan dari yang pertama itu nasya'atani, muncul yang kedua, alladzi itsifa bizzakai, yang dicirikan dengan kecerdasan, wa natijah, dan sebagai hasilnya likudratisani, dari kemampuan yang kedua itu adalah malas bifikroh til awal, dari kemampuan yang kedua itu yang dalam rangka menyerap pemahaman gagasan dari yang pertama, itu nasa at-thalith, ya, munculnya yang ketiga. Wabinat thalith, dan dari munculnya yang ketiga itu nasa as-sama'ul a'la, dari yang ketiga itu muncul langit tertinggi. Waminhu, dan darinya nasa atin-nujum, muncul bintang-bintang, wal kawakib, dan planet-planet, terus wasyams, matahari, terus wal qamar, bulan. Waminhu, dan darinya atal asyir, datang yang ke-10, wal akhir, dan yang terakhir alladzi kana bimathabati jisr rabi, yaitu ada, yang terakhir itu ada yang seperti tali jembatan bainal hayatud dunya wasama ulala, antara kehidupan dunia dan langit tertinggi. Nah, jadi maksudnya di sini tuh kalau misalkan konsep langitnya itu kayak tadi yang disebutkan ada 10, terus ada Nabi Muhammad, ada siapa, itu tentunya berbeda dengan yang pandangan aslinya Aristoteles, dan juga analisisnya Al-Farabi yang katanya dari Al-Farabi itu masuk ke Ismailiyah. Jadi Ismailiyah itu punya gagasannya tersendiri tentang langit-langit itu, karena di gagasan Yunani atau berdasarkan analisis Al-Farabi itu, dari langit-langit itu ya antara langit satu dengan langit yang kedua itu saling beresonansi atau berhubungan. Jadi dari langit pertama itu kan munculkan langit yang kedua, dan langit yang kedua dengan kemampuan kecerdasan untuk memahami langit yang pertama, nah itu muncul langit yang ketiga, dan dari langit yang ketiga untuk memahami langit yang kedua itu muncul langit tertinggi. Dari langit tertinggi itu nanti muncul bintang-bintang, terus muncul planet, matahari, terus muncul bulan. Nah terus dan dari bulan itu muncul yang 10, dari tingkatan yang 10, dan yang menjadi yang paling akhir yaitu ya seperti ada jembatan tali penghubung, jadi jiwa, posisinya jiwa, jadi jiwa yang menghubungkan antara kehidupan dunia dan langit tertinggi. Dan jiwa ini yang diasosiasikan atau dimetaforkan sebagai tali jembatan, yaitu adalah penghubung antara dunia yang material ini dengan langit yang tertinggi yang metafisik itu. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya tentang Taksirul Madzhabil Ismailiyyi, pengaruh mazhab Ismailiyah dalam tradisi kefilsafatan Islam. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa mazhab Ismailiyah itu pertama mendapat injeksi filsafat itu dari usahanya Al-Farabi, dari jerih payahnya Al-Farabi dalam menjelaskan filsafat Yunani ke dalam Islam. Nah, di dalam dan kaum Ismailiyah ini tidak hanya semata-mata menelan dari Al-Farabi, tapi juga
nyerap dari gagasannya kaum Zoroaster, terus dari kaum Neoplatonisme gitu. Diserap, diolah menjadi satu, sampai ada gagasan bahwa dunia ini itu ada dua wajah. Wajah pertama adalah wajah yang kita lihat di muka bumi ini. Terus wajah yang kedua adalah wajah yang ada di langit teratas, langit tertinggi. Nah, terus diketahui juga bahwa sebenarnya gagasan yang seperti itu adalah gagasan kuno juga, udah ada kok dari dulu gitu. Dari gagasan Iran kuno, gagasan yang ditinggalkan oleh bangsa Persia atau orang Iran kuno itu ketika masuk Islam, tapi oleh kaum Ismailia itu dijamur lagi. Terus tadi ada gambarannya ya, maksudnya prosesi emanasi, perbedaan proses emanasi tentang versi asli dari Yunani yang dalam pembacaannya Al-Farabi, dan versi yang sudah diolah oleh kaum Ismailiyah, di mana nantinya gagasan yang seperti itu berpengaruh khususnya di daerah Kairo, Mesir, yang dibuktikan dengan adanya Masjid Al-Azhar sebagai tanda bukti bahwa keberdirian kaum Ismailiyah di muka bumi. Ya, kurang lebihnya maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.